Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama. Di antara tujuan awal mula didirikannya Nahdlatul Ulama adalah mempertahankan serta menyebarluaskan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan tujuan-tujuan yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memurnikan pemahaman syariat Islam. Sejak pemerintahan Raja Ibnu Saud berkuasa di tanah Arab, ternyata membawa dampak besar terhadap perkembangan ajaran syariat Islam di dunia, khususnya di Indonesia. Terbukti banyak bermunculan paham yang menggelorakan gerakan-gerakan anti bermadzhab dengan hanya menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber pengambilan keputusan. Jika tidak terdapat pada keduanya, maka harus mengedepankan ra'yu atau akal atau logika. Inilah pangkal dari pecahan umat Islam di Indonesia. Mereka menyebut dirinya sebagai umat pembaharu yang ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, mewajibkan setiap individu muslim untuk beristihad sendiri-sendiri, lepas dari mazhab apapun. Yang kedua, memurnikan keimanan dengan cara melarang ziarah kubur, mauludan, dan memusnahkan situs-situs sejarah Islam. Yang ketiga, membersihkan diri dari bid'ah dengan cara melarang tahlil, talqin, ucapan usholi. Keempatnya, mengunggulkan pendapat sendiri dan tidak memberi toleransi terhadap pendapat orang lain. Memperhatikan kondisi umat Islam di atas, maka kelahiran NU ini meluruskan dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai syariat Islam, menjelaskan bagaimana keharusan bermadzhab dan memahami tradisi yang sudah mengakar di masyarakat, serta menjaga kelestarian paham Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Tujuan NU didirikan yang kedua, mempersatukan umat Islam. Salah satu bentuk keprihatinan para kiai pesantren adalah dicoretnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh dari utusan Indonesia, sehingga para kiai menyimpulkan organisasi-organisasi sebelum NU belum bisa mempersatukan umat Islam. Mereka hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan penyusunan struktur kepengurusan yang hanya diambil dari golongannya saja. Padahal umat Islam di Indonesia didominasi oleh kalangan pribumi akan lebih dekat dengan pesantren. Tujuan yang ketiga, mewujudkan rasa tanggung jawab terhadap dunia Islam. Kepedulian NU terhadap perkembangan dunia Islam, wujud nyata ini dibuktikan dengan pengiriman delegasi Komite Hijaz. Upaya ini adalah langkah diplomasi para kiai untuk menyelamatkan situs-situs sejarah dan peradaban Islam yang akan dihancurkan oleh pemerintah dari Wahabi Ibnu Saud. Tujuan delegasi juga menyuarakan jaminan keamanan bernahab dan menjalankan syariat Islam secara kafah. Yang keempat, didirikan NU bertujuan untuk mengusir penjajah. Semangat para kiai bersama masyarakat dalam upaya mengusir penjajah dari bumi pertiwi sudah tak terbantahkan lagi. Buktinya, 10 tahun sebelum berdirinya NU telah berdiri kelompok-kelompok diskusi dan pergerakan seperti Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air tahun 1916, Taswirul Askar atau dikenal juga Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran tahun 1918, dan Subhanul Wathon atau Pemuda Tanah Air pada tahun 1924. Dari ketiga organisasi tersebut, hanya Subhanul Wathon yang bisa bertahan sampai sekarang dengan perubahan nama menjadi Gerakan Pemuda
Demikian penjelasan tentang tujuan berdirinya NU. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.